Baik, kita mulai karena kita sudah lewat 4 menit dari jadwal kita sepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join di kelas ini. Ini kita pertemuan kita yang terakhir untuk semester ini. Nah, karena itu saya sangat mengharapkan kalau misalnya ada hal-hal yang Anda belum memahami dengan benar tentang proses pembuatan skripsi, silakan ditanyakan. Atau kalau kemudian misalnya hari ini belum ada pertanyaan, grup masih ada, silakan ditanyakan sampai kemudian Anda memahami betul bagaimana membuat proposal untuk diajukan di seminar proposal skripsi. Ini penting karena ternyata kakak-kakak letting Anda yang sekarang sedang mengajukan proposal skripsi masih ada yang kebingungan, terutama bagaimana mengidentifikasi masalah. Nah, karena itu silakan ditanyakan kalau memang ada hal yang meragukan. Nah, hari ini kita akan bicara dua hal yang ini sangat penting, yaitu bagaimana Anda menganalisis data kualitatif dan menganalisis data kuantitatif. Nah, ini hal yang paling penting karena bagaimanapun ketika Anda membuat penelitian, Anda tidak bisa terlepas dari menganalisis data. Apakah Anda membuat penelitian kualitatif atau membuat penelitian kuantitatif atau membuat penelitian kombinasi, selalu berkaitan dengan data karena disitulah inti daripada penelitian. Nah, sebelum saya share screen, saya ingin tanyakan kepada Anda, siapa yang bisa jawab, silakan. Apa yang membedakan data kualitatif dengan data kuantitatif? Ayo, siapa mau? Rizka, hidup. Hidup, Pak. Apa yang membedakan data kualitatif dan data kuantitatif? Silakan Rizka, jawab. Data kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan alamiah atau kegiatan langsung dengan maksud menafsirkan fenomena-fenomena atau data yang didapatkan oleh peneliti adalah sesuai dengan adanya penelitian tersebut. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Jadi tujuan penelitian kuantitatif ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori hipotesis yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam. Itu, Pak. Oke, baik. Novi Adinda, apa yang membedakan, bukan penelitiannya ya, datanya, apa yang membedakan data kuantitatif dengan data kualitatif? Novia Adinda. Ya, Pak. Ya, silakan jawab. Ini, Pak. Kalau data kualitatif itu apa? Bersifat analisis gitu, Pak. Kalau kuanti itu datanya nominal, angka-angka pakai rumus-rumus. Oke. Itu aja? Iya, Pak. Oke, baik. Ardian Bisri, hidup? Hidup, Pak. Oke, apa yang membedakan data kualitatif dengan data kuantitatif? Lagi hidupkan laptop, Pak. Bagaimana? Lagi buka laptop. Oke, kalau gitu kita pindah ke yang lain dulu sampai Anda selesai. Ramaya hidup? Hidup, Pak. Ya. Data kualitatif itu menurut saya datanya itu dideskripsikan dengan penjabaran suatu masalah. Jadi kita menjelaskan suatu inti masalah tersebut. Kalau misalnya data kuantitatif itu berupa data-data numerik yang berkaitan dengan statistik dan menggunakan angka-angka gitu, Pak. Oke, baik. Rafi'ah? Iya, Pak. Ya, apa data kualitatif dan kuantitatif?
Kalau misalnya data kualitatif tuh dideskripsikan ya Pak, dengan dideskripsikan atau dengan cara dijabarkan. Kalau misalnya kuantitatif tuh kan hitung menghitung. Jadi gimana mendeskripsikannya tuh menggunakan angka-angka gitu Pak, numerik. Oke, baik. Sudah selesai Ardian, Wisri sudah online belum? Online, Pak. Sudah. Oke, apa menurut Anda perbedaan antara data kualitatif dengan kuantitatif? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Vira Junior. Hidup. Vira hidup enggak? Oke, kelihatannya belum. Aina Sylvia. Juga tidak. Wardian Saputra. Iya, Pak. Ya. Oke, menurut Anda bagaimana membedakan antara data kualitatif dengan data kuantitatif? Kalau data kualitatif data verbal dan sudah dideskripsikan dengan penyebaran data. Kalau data kuantitatif berupa data numerik yang juga dideskripsikan menggunakan angka-angka. Oke, baik. Nailul hidup? Hidup, Pak. Ya, menurut Anda? Kalau menurut saya Pak, kalau kualitatif tuh dia data verbal. Dia tuh dideskripsikan dengan penyebaran kata atau dengan teori-teori. Kalau misalnya itu kuanti Pak. Kalau misalnya yang kualitatif itu dengan data numerik, dideskripsikan dengan angka-angka atau statistik. Oke. Mary Soraya? Belum. Jod. Mana Aisyah Maulida Jod? Hadir, Pak. Ya. Apa data kuantitatif dan kualitatif? Menurut saya kalau data kualitatif itu dia mendeskripsikan, Pak. Datanya itu dideskripsikan dengan penyebaran kata, dengan kata-kata kayak gitu. Sedangkan yang kualitatif itu dia berupa angka-angka, dideskripsikannya menggunakan angka-angka dan dia tidak menjelaskan tentang hubungan dan tidak dideskripsikan dengan kata, Pak. Nindika? Nindika hidup? Hidup, Pak. Oke. Apa yang membedakan data kualitatif dan data kuantitatif? Kalau menurut saya data kualitatif itu penyebaran informasinya tuh dideskripsikan dengan penyebaran kata-kata. Terus kalau misalnya kuantitatif itu datanya tuh bersifat dengan angka-angka numerik atau statistik. Karena datanya tuh dalam perhitungan. Oke, baik. Ada yang benar, ada yang terbalik ya. Tapi prinsipnya Anda mengetahui apa itu data kualitatif, data kuantitatif. Tapi jangan terbalik. Menjelaskannya saya lihat sudah benar, tapi kadang-kadang terbalik. Nah, data kualitatif sebagaimana kita pada saat kita bicarakan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif, paradigma penelitian kualitatif itu adalah pada pemahaman mendalam terhadap objek atau subjek yang kita teliti. Karena pemahaman, maka tentu dia bersifat naratif. Jadi bukan bersifat pengukuran. Itu perbedaan paling mudah untuk mengklasifikasikan atau untuk membedakan perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Yaitu kalau data kualitatif dia hanya bersifat deskriptif, membahasakan, menarasikan atau memahami secara mendalam data-data tersebut. Bukan data-data ya, kalau Anda ulang data-data karena data itu sudah jamak. Jadi tidak tepat kalau kita ulang kata-kata data yang betul.
Nah, sementara data kuantitatif itu diperoleh berdasarkan pengukuran. Itu ekstrim pembedaannya yang paling mendasar seperti itu. Jadi data kuantitatif itu data yang kita peroleh secara pengukuran, measurement dalam bahasa Inggris, mengukur. Nah, sementara data kualitatif bukan. Nah, itu paradigma yang paling mendasar. Nah, karena itu ketika kita bicarakan jenis data, itu ada 4 bentuk jenis data. Jenis data banyak, tapi ada yang kita lihat jenis data dalam bentuk sifat, ada yang kita lihat jenis data dalam bentuk sumber, ada yang jenis data dalam bentuk data dalam bentuk atau dalam klasifikasinya. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah data dalam bentuk, yaitu 4 jenis. Ada yang disebut dengan nominal, tadi terbalik kan, nominal itu adalah deskriptif. Kemudian ada yang interval, ada yang ordinal, dan ada yang rasio. Data nominal itu data deskriptif, hanya mengklasifikasi. Pengklasifikasian itu tidak ada makna. Misal, saya katakan, semua yang namanya dimulai dari N, huruf awal N, itu duduk di kelompok A. Semua namanya yang dimulai dari huruf A, duduk di kelompok B. Semua namanya yang dimulai dari awal hurufnya adalah B, kelompok C. Nah, pengelompokan ini tidak ada arti apa-apa. Artinya bahwa yang A lebih bagus daripada yang B atau lebih bagus daripada yang C. Atau sebaliknya, C lebih jelek daripada B atau lebih kurang daripada A. Tidak ada makna apa-apa, hanya pengelompokan saja. Itu data nominal. Ini penting sekali dipahami karena Anda tidak bisa menghindari. Ketika Anda buat penelitian, pasti Anda berhubungan dengan data. Nah, kalau Anda tidak memahami bentuk data, 2 kesulitan. 1, Anda tidak bisa menentukan instrumen apa untuk mengumpul data tersebut. Yang kedua, ketika sudah tidak jelas instrumen, maka tentu Anda juga tidak bisa menentukan ini dengan siapa yang paling tepat untuk mendapatkan data. Karena itu, ketika kita bicarakan sistematika proposal, pada saat Anda merumuskan masalah, di sana sudah harus mengindikasikan bentuk datanya seperti apa. Jika betul rumusan masalah, maka sudah teridentifikasi bentuk data yang akan Anda kumpulkan. Apalagi kalau kemudian Anda merumuskan hipotesis. Pada saat sudah kita merumuskan hipotesis, semakin jelas bentuk data yang akan kita kumpulkan, dan kemudian dari situ juga teridentifikasi instrumen apa yang akan kita gunakan. Jadi ini penting sekali dipahami. Bentuk data itu harus terhafal karena memang kan tidak banyak, cuma 4. Jadi nominal itu hanya mengklasifikasi, sementara interval, data interval itu data yang ada jarak antara satu titik dan titik yang lain. Misalnya 1 ke 5, itu kan jaraknya 5. Lalu 6 ke 10, 11 ke 15, 16 ke 20. Itu jarak 1 ke 5 sama, jarak 6 ke 10 sama, jarak 11 ke 15 sama, 16 ke 20 sama. Jaraknya 55 interval. Nah, jadi pengelompokan ini didasarkan pada jarak itu. Sementara yang tadi pengelompokan tidak ada dasar apa-apa, hanya untuk pemberian saja yang nominal. Sementara data ordinal itu data yang memang memiliki makna dia. Kenapa ordinal itu disusun, artinya disusun secara order, secara teratur. Nah, misalnya kita ranking misalnya kan, perangkingan. Kenapa dia ranking nomor 1? Oh, karena memang nilainya lebih tinggi daripada nomor 2 atau nomor 3 dan seterusnya. Jadi perangkingan itu adalah data ordinal, data yang didasarkan pada sifat-sifat tertentu, yaitu kelebihan dari angka ataupun banyaknya angka dia peroleh sehingga dia angkanya dia jadi nomor 1 atau nomor tertinggi. Nah, sementara data rasio itu data yang memiliki nilai absolut 0. Nah, itu biasanya untuk pengukuran di laboratorium yang sifatnya suhu, temperatur. Clear di sini? Halo? Pak, clear Pak. Ya. Ini Belum, harus Pak. Bagian ini, Pak. Silakan. Bagian rasio tadi, Pak. Ya, rasio itu data yang memiliki nilai absolut. Nilai absolut dimaknai di sini adalah nilai yang memiliki 0.
Lalu pertanyaannya, apakah data tadi yang ordinal, interval tidak ada nilai nol? Ada, tetapi pengukurannya tidak dihitung dari nol. Nah, sementara rasio itu data dari nol. Dan umumnya data rasio digunakan untuk untuk pengukuran-pengukuran yang sifatnya di laboratorium. Seperti kita mengukur berapa suhu badan kita. Itu bukan dari 1, dari nol. Nah, kemudian berapa normalitas dari sebuah cairan kimia misalnya. Itu dimulai dari nol. Nah, itu umumnya digunakan di sana. Dan itu data rasio termasuk data kuantitatif. Nah, sementara data nominal, data kualitatif. Interval, data kualitatif. Ordinal, data kuantitatif. Jadi kalau dikelompokkan dari 4 itu ada 2 yang kualitatif, ada 2 yang kuantitatif. Itu harus clear betul. Sebab kalau tidak, maka kesulitan tadi yang saya katakan. Anda tidak bisa menentukan ini instrumen apa untuk mengumpul. Kalau data kuantitatif tidak bisa dikumpulkan dengan wawancara kan? Tidak bisa dikumpulkan dengan observasi kalau data kuantitatif. Kenapa? Karena data kuantitatif ingat sifatnya tadi, paradigma tadi harus diukur hasilnya. Wawancara bagaimana kita ukur? Dia jawab apa, narasi seperti itu, mengukur seperti apa? Tidak bisa kita ukur. Angket ada kemungkinan bisa kita ukur kalau angket itu sudah kita skalakan. Tapi kalau angket tidak kita skalakan juga tidak bisa kita ukur. Misalnya jawaban yang kita berikan, misalnya kita tanyakan, apakah kuliah secara daring bermanfaat atau tidak? Misalnya jawabannya kita berikan pilihan tidak, kemudian ada. Nah, itu bagaimana kita mengukur kalau kita tidak berikan skor? Misalnya kalau dia jawab ada, skornya 4. Kalau dia jawab tidak, skornya 0 misalnya. Kalau tidak kita berikan skor seperti itu, hanya pilihan ada dan tidak, maka tidak bisa kita ukur. Dengan demikian, pilihan ada dan tidak itu masih dalam data kualitatif. Jadi ingat, kalau wawancara atau interview itu pasti dia kualitatif. Kalau angket ada 2 kemungkinan, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kapan angket akan menjadi kuantitatif? Kalau angket sudah diskalakan. Sementara observasi sudah pasti kualitatif. Karena tidak bisa diukur observasi. Jadi secara rohnya atau secara innya, instrumen untuk kuantitatif hanya satu, yaitu angket yang diskalakan. Wawancara, angket yang tidak diskalakan, observasi, dokumen itu masuk ke kualitatif. Nah, jadi ini penting sekali dibedakan karena dari proposal-proposal yang masuk itu kelihatannya ada kesulitan dalam menentukan ini instrumen pengumpulannya apa. Dia kualitatif, tapi kemudian angketnya dibilang diskalakan menggunakan skala Likert. Kemudian ada yang kuantitatif, tapi menggunakan wawancara. Nah, jadi kalau Anda menggabungkan, ingat, kita kan kemarin bicara 3 jenis penelitian. 1 kualitatif, 2 kualitatif, dan 3 kombinasi. Kalau Anda sudah menggabungkan instrumen penelitian kuantitatif dengan kualitatif, maka penelitiannya menjadi penelitian kombinasi. Jadi ada wawancara instrumennya, lalu kemudian ada angket yang diskalakan, atau ada observasi, ada angket yang diskalakan, maka itu sudah menjadi penelitian kombinasi. Nah, kalau penelitian kombinasi, maka pilihannya nanti dilihat lagi. Kan kita bicarakan saat itu, jenis penelitian kombinasi itu ada 2, ada yang sekuensial, ada yang concurrent, yang masing, maaf ada telepon. Sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Dengan lu mengajar online. Dengan lu mengajar online. Oke, untuk lo hubungi Ron, bah. Kurang lebih kali. Acara? Oh, get, insyaallah. Betul, get. Oke. Get. Oke. Oh, di mana ya saya berhenti tadi? Lupa, maaf. Metode kombinasi. Oh ya. Nah, jadi kita kemarin bicara kan 3 jenis penelitian. Ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian kombinasi.
penelitian kombinasi itu adalah penelitian yang menggabungkan lebih dari satu metode pada satu penelitian. Nah, kelihatannya di mana bahwa ini penelitian kombinasi? Satu tadi, instrumen yang kita gunakan itu sudah bercampur antara instrumen kualitatif yang tadi kita sudah berikan jenis. Kalau instrumen kualitatif itu empat-empatnya memungkinkan. Sebab kan jenis instrumen 4. Wawancara, angket, observasi, dan dokumen. Ini keempat-empatnya boleh masuk tergantung masalah yang akan kita teliti. Nah, sementara kuantitatif yang sudah pasti satu, yaitu angket yang sudah diskalakan. Nah, kalau kita sudah menggabungkan ini, maka dia menjadi penelitian kombinasi. Nah, nanti penelitian kombinasi seperti tadi saya sampaikan ada 2 jenis. Ada yang disebut sequential, dia 3. Kemudian ada disebut concurrent juga 3. Nah, nanti mana yang paling ini? Nah, kalau sequential, prinsip dasarnya ingat bahwa penelitian dianggap 2 fase sekuen. Sekuen artinya bertahap. Nah, sementara concurrent itu bersamaan. Dia kuantitatif di situ, kualitatif juga di situ. Bukan selesai satu penelitian baru lanjutkan yang lain. Kalau yang sekuen tadi, apakah dia embedded, apakah dia explanatory atau exploratory atau triangulation, itu dia tetap 2 fase. Nah, sementara kalau yang ini embedded, dia bersamaan yang concurrent tadi. Nah, itu sudah kita bicarakan di. Nah, saya mendorong nanti ada yang sudah masuk, tidak ada yang proposal yang sudah masuk, tidak ada yang kombinasi. Nah, saya dorong nanti supaya ada 1 atau 2 orang yang membuat penelitian kombinasi, karena kalau penelitian kombinasi pasti diterima sebab belum banyak yang buat. Jadi Anda cari celah mana yang paling memungkinkan diterima, proposal cepat diterima, ya buat proposal yang memang belum banyak orang buat. Kombinasi belum banyak orang buat, padahal itu banyak sekali peluang untuk dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena seperti pada saat kita bicarakan penelitian kombinasi, kelebihannya adalah penelitian kombinasi lebih dalam pembahasannya, lebih komprehensif. Kenapa? Karena selain kita ukur, juga kita jelaskan secara kualitatif, secara deskriptif. Atau secara deskriptif, lalu kita ukur lagi. Jadi dua-dua dia sudah menutupi kelemahan di kualitatif, ditutupi oleh kuantitatif, atau kelemahan di kuantitatif, ditutupi oleh kualitatif. Jadi saya mendorong itu bisa dilakukan. Jelas di sini? Pak, Jelas, Pak. Oke. Ya, silakan. Pak, yang bagian kan tadi penelitian kombinasi kan Pak, kualitatif sama kuantitatif. Terus pada metode penelitiannya kan tadi ada 2 jenis secara bertahap sama bersamaan. Tapi kok kebanyakan Pak, kalau orang pakai kombinasi itu metode pengumpulan datanya tuh kayak mana Pak? Nentuin sendiri atau sesuka hati kita, atau memang harus lihat dulu datanya? Kayak misalnya wawancara, angket, observasi, dokumen, itu apa yang dipilih Pak? Ya betul, Anda yang tentukan. Jadi makanya kan pertama ketika dibuat latar belakang masalah, di sana kan sudah terungkap. Ingat selalu di latar belakang masalah ini belum benar. Jadi proposal-proposal yang sudah dikirim kelihatannya tidak banyak diperbaiki dari proposal yang sebelumnya. Padahal tujuan saya kenapa kita tidak minta proposal baru, supaya begitu lihat nilai yang saya berikan pada saat mata kuliah riset, kalau sedikit itu artinya proposal masih belum betul. Maka harapan saya diperbaiki supaya mendapat nilai lebih banyak. Nah ternyata setelah saya bandingkan proposal yang sudah masuk dengan yang proposal yang lama, tidak banyak perbaikan. Bahkan jangankan isi, ejaan masih salah, formatnya masih salah. Jadi kelihatannya tidak begitu serius. Nah padahal ini kepentingannya untuk Anda. Ini kelatihan. Sebetulnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menggabungkan teori dengan praktek. Jadi prakteknya yang paling lebih penting di sini. Disinilah kesempatan Anda untuk mengasah dalam rangka untuk membuat proposal di seminar skripsi. Tapi kelihatannya juga tidak begitu yang serius, tidak begitu banyak yang serius. Masih ejaannya salah, formatnya salah, bahkan penomorannya masih salah. Jadi tidak hati-hati, tidak serius seperti itu. Jadi harapan saya sebetulnya untuk memperbaiki proposal yang serius tidak tercapai. Oke, kembali ke situ tadi, ke pertanyaan tadi. Nah, di LBM itu kan ada 4 hal yang harus terungkap. 1, teori umum tentang variabel yang kita lakukan. Apa yang akan Anda teliti, maka harus ada teori umum di situ. Paling tidak dia menjelaskan apa yang Anda teliti. Nah, yang kedua adalah data awal. Data awal itu kan muncul.
Dari data awal itu apa? Anda mengungkapkan jumlahnya, yang bentuk-bentuk angka, atau Anda menggambarkan secara deskriptif. Kalau Anda menggambarkan di data awal itu dalam bentuk angka-angka, maka di situ sudah mengindikasikan bahwa nanti Anda akan mengumpulkan data kuantitatif. Tapi kalau kemudian dalam deskriptif data awal itu Anda menggambarkan secara narasi, maka itu dapat diindikasikan bahwa yang Anda akan kumpul nanti itu adalah data kualitatif. Nah, itu yang kedua yang harus muncul di LBM. Yang ketiga, dari dua itu, teori seperti itu, lalu faktanya di lapangan seperti ini, muncullah pertanyaan atau permasalahan. Ada gap, ada kesenjangan antara yang ideal dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka Anda buatlah semacam rumusan masalah di situ, walaupun belum begitu jelas, karena rumusan masalah yang paling eksplisit, yang paling terungkap jelas itu di rumusan masalah. Di latar belakang masalah paling mengindikasikan saja ada masalah di situ. Nah, yang keempat baru Anda menjelaskan latar belakang signifikansi mengapa dari permasalahan tersebut, kira-kira seperti itu bunyi kalimatnya. Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini sangat penting dilakukan. Sebab berikan alasan kenapa penting sekali. Oh, mungkin kalau Anda tidak lakukan, dia akan terus salah, atau pimpinannya atau lembaga itu tidak mengetahui ada kesalahan, atau macam, ya Anda cari sendiri. Nah, jadi indikasi instrumen apa yang akan Anda lakukan, Anda gunakan, itu sudah terungkap, sudah terindikasi di data awal yang akan Anda lakukan, yang sudah Anda lakukan. Kan Anda observasi di lapangan, atau Anda baca di buku, atau Anda baca laporan-laporan sebuah lembaga itu, datanya seperti ini. Nah, di situ sudah terungkap. Kalau data yang Anda ungkapkan itu adalah bersifat angka-angka, maka nanti juga akan Anda kumpulkan angka-angka. Dan demikian dia angket. Kalau di latar belakang masalah Anda ungkapkan data yang sifatnya deskriptif, maka kemungkinan juga nanti akan Anda dapatkan data yang bersifat deskriptif. Dengan demikian dia ada kemungkinan wawancara atau observasi atau angket yang tidak diskalakan. Jelas di sini? Jelas, Pak. Makasih banyak. Oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Karena ini penting. Saya barusan dapat telepon dari bidang akademik. Jadi kita harus berhenti sebelum 9.30 karena saya, 10 menit lagi bahkan. 10 menit lagi kita sudah habis. Sudah kelihatan screen kan? Halo? Lihat screen itu bahwa kita akan berakhir 10 menit lagi? Kelihatan, Pak. Ya, jadi 10 menit lagi karena kemudian saya kemudian mengajar di rumah. Jadi saya 9.30 diminta ada ketemu dengan Pak Rektor. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kelihatannya tidak bisa kita selesaikan seperti yang semula kita rencanakan untuk membahas data kuantitatif dan kualitatif. Oke, saya share screen sebentar. Cepat-cepat ya. Ya, Pak. Untuk bagian permasalahan yang diajukan untuk PA nanti konsul proposal, itu berapa permasalahan, Pak? Sebaiknya minimal ada 3 permasalahan. Jadi kalau kemudian misalnya 1 tidak diterima, ada masalah yang kedua. Lalu 2 yang juga enggak diterima, ada masalah yang ketiga. Jadi jangan 1, biasanya 1 dibuat, begitu tidak diterima harus mulai dari 0 lagi yang lain. Jadi identifikasi minimal 3 masalah, lalu kemudian kirim. Sehingga kalau kemudian dilihat misalnya masalah pertama tidak diterima, dilihat pada permasalahan kedua. Kalau permasalahan kedua juga tidak, ada permasalahan ketiga. Jangan sampai kemudian Anda dibuat masalah oleh prodi. Sebab kalau dibuat masalah oleh prodi, 1, Anda belum tahu. Sehingga Anda bingung, banyak yang seperti itu. Nah, jadi usahakan Anda sendiri yang apa namanya, masalah yang ada yang Anda identifikasi sendiri diterima. Jangan kemudian pemberian orang lain. Karena kalau pemberian orang lain tentu Anda akan kebingungan sendiri. Tapi kalau Anda identifikasi sendiri tentu Anda sudah tahu apa sebetulnya filosofi dari masalah tersebut. Sumber bacaannya sudah Anda ketahui. Ya semuanya sudah minimal sudah Anda dapatkan yang sebenarnya. Jadi usahakanlah 5. Karena itu dari sekarang sebenarnya sudah boleh. Karena kan semester depan Anda sudah mengajukan itu. Jadi
sejak sekarang sudah Anda bisa perhatikan itu apa, Anda identifikasi. Kan identifikasi masalah itu adalah menginventarisir masalah. Tidak mesti pada waktu kita ajukan kita inventarisir, sekarang sudah boleh. Dan sumber masalah kan sudah kita pelajari, bisa kita dapatkan di mana-mana. Boleh Anda saat Anda diskusi mungkin Anda dapatkan seperti ini misalnya, atau ketika Anda membaca buku, atau ketika Anda melihat sesuatu, atau ketika Anda menanyakan kepada orang lain. Jadi sumber masalah itu di mana-mana bisa dapat. Jadi jangan kemudian saat sudah dibuka waktu pendaftaran untuk penerimaan proposal, saat itu identifikasi masalah, saat itu buat proposal, semuanya saat itu. Nggak mungkin itu baik. Pasti ada kelemahan-kelemahan. Nah, karena itu dari sekarang buat, lihat, identifikasi itu masalah apa. Lalu tulis pelan-pelan. Kemudian, dan dengan demikian pasti Anda akan baik proposalnya. Paling tidak format, sistematika, ejaan itu sudah betul. Kalimatnya sudah terbuat dengan baik. Jangan kemudian kalimat tidak jelas. Proposal, paragraf itu terdiri dari beberapa ide. Padahal paragraf itu satu ide, kemudian ada kalimat poinnya, lalu kalimat-kalimat lain pendukung daripada kalimat tersebut. Baca pedoman yang saya buat itu. Di sana ada beberapa contoh bagaimana kita menulis sebuah paragraf yang baik. Ya. Oke, baik. Nah, ini saya mau tampilkan screen. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, coba lihat di situ. Yang tadi sudah kita bicarakan, cuma ini kita buat tertulis. Jadi teknik analisis data kualitatif secara prinsip dan prosedural berbeda dengan teknik analisis data kuantitatif. Sudah kita bicarakan tadi. Tetapi lihat, hal ini terjadi salah satu karena proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitik beratkan pada wawancara dan observasi partisipatoris. Nah, ini jenis observasi kan ada dua. Ada observasi bebas dan ada observasi partisipatoris. Observasi partisipatoris ini adalah observasi yang kita sendiri terlibat di situ. Misalnya Anda tadi meneliti tentang katakanlah penggunaan OPEC di perpustakaan misalnya, pemanfaatan OPEC di perpustakaan. Jadi Anda bukan hanya mengamati, tetapi Anda juga coba menggunakan OPEC itu. Nah, itu disebut dengan observasi partisipatoris. Nah, saya highlight itu supaya Anda bisa ini. Jadi sudah menitik beratkan pada wawancara dan observasi partisipatoris. Secara umum seperti itu. Nah, kemudian coba lihat. Analisis data kualitatif adalah upaya sistematis yang dilakukan secara data, bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data. Nah, nanti di bawahnya ada 4 langkah yang kita sudah ambil. Nah, coba lihat di ini. Proses menganalisis data penelitian kualitatif sudah dimulai sejak pengumpulan data. Itu yang berbeda yang kedua. Paradigma perbedaan pertama tadi, data kualitatif dan data kuantitatif adalah pada data kualitatif sifatnya deskriptif, narasi, atau pemahaman secara mendalam, sementara data kuantitatif adalah pengukuran. Paradigma yang kedua, kalau data kualitatif itu sudah mulai kita kumpulkan pada saat kita mulai penelitian. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif belum. Jadi kita sudah mulai menganalisis pada saat kita mengumpulkan data. Sementara data kuantitatif setelah semuanya terkumpul tadi. Kenapa? Karena kita mengukur. Jadi ukurannya ukuran kumulatif. Ukuran kejumlahan semuanya. Tidak bisa kita ukur satu persatu. Setelah semuanya terkumpulkan baru kita ukur. Sementara data kualitatif tidak. Begitu kita sudah mulai maka sudah boleh kita menganalisis. Kenapa seperti itu? Lihat paradigma ketiga. Paradigma dari penelitian kualitatif, dia tidak statis. Dalam perjalanan memungkinkan dia berubah. Yang semula Anda ingin melihat hanya 2 atau 3 aspek, tapi dalam perjalanan ternyata perlu lihat 4 aspek, maka boleh masuk. Nah, dengan kita masukkan aspek yang keempat, tentu yang sudah kita analisis harus kita revisi. Itu sebabnya kenapa disebut di sini, proses menganalisis data kualitatif itu sudah boleh dimulai pada saat mengumpulkan data, memulai data. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Nah, yang kedua, analisis data kualitatif itu ada yang sifatnya murni kualitatif. Ada yang sifatnya semi kualitatif. Semi kualitatif misalnya, kan Anda buat yang angket tadi. Angket tadi kita ada pilihan-pilihan, lalu Anda buat dalam tabel. Lalu kemudian Anda tally, Anda hitung. Anda hitung yang jawab A nomor 1 berapa orang, yang jawab B nomor 2 berapa orang. Itu sudah hampir-hampir kuantitatif kan.
tetapi itu tidak disebut kualitatif, itu semi kualitatif. Nah, coba lihat di sini. Yang murni kualitatif seperti FGD, hasil analisis FGD, kemudian analisis isi, ada model Fishbone, ada model analisis Strauss, kemudian analisis Mile dan Huberman. Ini yang kita gunakan, analisis Mile dan Huberman. Nah, kalau seperti itu murni kualitatif. Tapi kalau scoring ya seperti tadi tally, kan di dalam statistik Anda belajar kan ada tally, misalnya ada kolom pertama nomor, kolom kedua item, kolom ketiga jumlah. Nah, jumlah itu kan terkesan sudah kuantitatif, padahal bukan. Itu hanya untuk menghitung. Yang jawab nomor 1A berapa orang, yang jawab nomor 1B berapa orang, yang jawab nomor 1C berapa orang. Nah, yang jumlah itu tidak dianggap sebagai kuantitatif, tetapi lebih kepada semi kualitatif. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian, nah langkahnya langsung saya tampilkan. Nah ini model Mile dan Huberman. Itu sekarang hampir semua para peneliti kualitatif itu merujuk kepada model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Mile dan Huberman. Yaitu ada 4 tahap itu. Ada pengumpulan data atau data collection, ada data display atau penyajian data, nah kemudian ada pengambilan kesimpulan atau verifikasi, lalu reduksi data. Lihat tanda panahnya itu, saling terkait satu sama lain, tidak bisa lepas satu persatu. Dia misalnya data collection, lalu kemudian kita display, menyajikan data. Menyajikan data itu ya, seperti Anda masukkan ke dalam tabel, lalu kemudian dari situ Anda kelihatan, oh ada berapa yang belum, Anda kumpulkan lagi. Nah, lalu mengambil kesimpulan, dari kesimpulan itu ternyata ada yang kurang, kumpul lagi. Sementara reduksi data itu verifikasi, menganalisis data, nah ternyata kurang, Anda bisa kumpulkan lagi. Jadi data kualitatif itu dia agak susah, tidak bisa fix. Jadi begitu Anda sudah analisis kurang, kumpul lagi. Nah, kumpulan itu boleh jadi Anda harus ke lapangan ulang atau Anda menghubungi kembali informannya atau seperti apa, terserah. Tapi yang jelas perlu ada penambahan data. Karenanya kita sangat menyarankan anak-anak IP supaya cepat selesai buat penelitian kuantitatif. Jadi keliru kalau kemudian ada pemahaman bahwa penelitian kualitatif lebih mudah daripada